Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosanti Divi Hertika dengan NIM 12405193261. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pentingnya komunikasi. Bagi suatu organisasi, miskomunikasi memberi kontribusi yang dapat disamakan dengan peredaran darah. Tanpa komunikasi yang efektif, maka organisasi tidak akan melayani kebutuhan dengan baik. Komunikasi penting bagi manajer karena komunikasi sebagai penyedia saluran umum, yaitu merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan. Yang kedua, penggunaan berbagai bakat yang tersedia dalam dunia multibudaya organisasi. Yang ketiga adalah manajer memiliki keahlian yang lebih kuat tentang hubungan antar manusia dan kemampuan pemecah masalah yang tepat. Lalu selanjutnya ada definisi komunikasi. Komunikasi adalah ilmu yang mempelajari gejala yang sama, yaitu penyataan yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan pernyataan tersebut dapat dilakukan dengan kata-kata tertulis ataupun lisan, dan juga dapat dilakukan dengan isyarat ataupun simbol. Sedangkan ada definisi dari para ahli. Yang pertama dikemukakan oleh Charles Hakoli sebagai mekanisme yang mengadakan hubungan antar manusia dan yang mengembangkan semua lambang dari pikiran bersama dengan arti dan melalui keleluasan serta menyediakan tepat pada waktunya. Kedua, ada pendapat yang dikemukakan oleh Carl I. Holvan. Komunikasi adalah proses di mana seseorang individu mengoperasikan perangsang untuk mengubah tingkah laku individu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Putra Prasetyo di NIM 12405193267. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya adalah proses komunikasi. Proses sering diartikan sebagai kegiatan atau pengolahan yang terus-menerus. Ada pula yang mengartikan dan menjelaskan sebagai suatu fenomena yang menunjukkan perubahan dalam suatu waktu secara terus-menerus. Di dalam proses komunikasi terdapat 5 elemen dasar. Yang pertama adalah pengirim atau sumber pesan mengawali komunikasi. Dalam sebuah organisasi, pengirim dapat berupa seseorang dengan informasi, kebutuhan, atau keinginan dan dengan tujuan mengomunikasikannya kepada satu atau beberapa orang lain. Yang kedua, penerima adalah orang yang inderanya menerima pesan dari pengirim. Bila pesan tidak sampai pada penerima, komunikasi belum terjadi. Yang ketiga adalah penyandian. Terjadi ketika pengirim menerjemahkan informasi untuk dikirimkan menjadi serangkaian simbol. Karena komunikasi merupakan objek dari penyandian, pengirim berusaha menetapkan arti yang dipahami bersama dengan penerima dengan cara memilih simbol, biasanya dalam bentuk kata atau gerak tubuh, yang dipercaya oleh pengirim mempunyai arti yang sama dengan penerimanya. Selanjutnya, yang keempat ada pengertian. Adalah proses yang dilakukan oleh penerima untuk menginterpretasikan pesan dan menerjemahkannya ke dalam informasi yang mempunyai arti. Ini merupakan proses 2 langkah. Yang pertama adalah penerima harus menerima pesan. Yang kedua, penerima kemudian harus mengartikannya. Yang terakhir, yang kelima adalah gangguan. Ialah faktor apapun yang mengganggu, membingungkan, atau mencampuri komunikasi. Gangguan dapat timbul dalam saluran komunikasi atau metode pengiriman. Gangguan dapat terjadi secara internal, seperti ketika penerima tidak memperhatikan, atau secara eksternal, seperti ketika pesan terganggu oleh suara lain dari lingkungan. Gangguan ini dapat terjadi pada tahap manapun dari proses komunikasi. Baik, yang selanjutnya adalah komunikasi persuasif. Di dalam komunikasi persuasif, yang dikehendaki justru perubahan perilaku, keyakinan, dan sikap yang lebih mantap, seolah-olah perubahan tersebut bukan atas kehendak komunikator, akan tetapi justru atas kehendak komunikan itu sendiri. Komunikasi persuasif selalu ditunjuk kepada suatu usaha untuk mendorong agar komunikan mengubah perilaku, keyakinan, dan sikapnya seolah-olah atas kehendak sendiri dan bukan karena paksaan atau dorongan dari orang lain.
Di dalam komunikasi persuasif terdapat beberapa teknik. Yang pertama adalah cognitive dissonance. Teknik ini menggunakan teori gejala-gejala hidup dari manusia, di mana teori ini mengemukakan bahwa manusia sering perilakunya tidak sesuai dengan pendapat serta sikapnya, atau apa yang dilakukannya sering bertentangan dengan keyakinan atau hati nuraninya itu sendiri. Yang kedua adalah teknik payoff dan fear arousing. Payoff ialah usaha persuasi terhadap seseorang atau orang banyak dengan memberi reward atau hadiah. Sedangkan fear arousing merupakan kebalikan dari payoff. Yang terakhir adalah teknik asosiasi, yaitu penyampaian suatu gagasan dengan jalan menempelkan atau menggabungkan dengan objek yang sedang aktual atau menarik. Di dalam komunikasi persuasif terdapat juga hambatan yang menyertainya. Yang pertama adalah noise factor, merupakan hambatan yang berupa suara baik disengaja maupun tidak pada waktu komunikasi sedang berlangsung. Yang kedua adalah semantic factor. Hambatan ini berupa pemakaian kata-kata atau istilah yang dapat menimbulkan salah paham. Yang ketiga adalah kepentingan. Komunikan hanya memperhatikan perangsang yang ada hubungan dengan kepentingannya. Yang keempat ada motivasi. Motivasi sendiri sesungguhnya bukan merupakan hambatan. Akan tetapi, apabila isi komunikasi bertentangan dengan motivasi komunikan, maka komunikasi mungkin mengalami hambatan, bahkan mungkin sekali mengalami kegagalan. Selanjutnya ada prasangka, merupakan salah satu hambatan yang paling berat terhadap kegiatan komunikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dwi Ramawati, NIM 12405193237. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi. Proses sering diartikan sebagai kegiatan atau pengolahan yang terjadi secara terus-menerus. Ada pula yang mengartikan dan menjelaskan sebagai suatu fenomena yang menunjukkan perubahan dalam suatu waktu secara terus-menerus. Jika komunikasi itu suatu proses, berarti peristiwa atau perubahan yang terjadi susul-menyusul, terus-menerus, dan karena itu, sebagai suatu proses, komunikasi itu tumbuh, bergerak, berubah, berganti, sampai akhir zaman. Unsur yang dasar dalam komunikasi adalah informasi. Proses informasi dalam komunikasi adalah penggunaan bersama. Pengertian ini lebih tepat untuk melukiskan suatu proses komunikasi daripada kata mengirim atau menerima. Berpartisipasi artinya berinteraksi dengan pihak-pihak lain dalam sebuah pikiran, perasaan, atau kegiatan tertentu. Jadi saling berbagi atau menggunakan suatu hal secara bersama-sama, dan pertalian antara para peserta dalam proses informasi disebut dengan komunikasi. Di dalam model komunikasi harus ada komponen-komponen komunikasi. Setelah ada komponen komunikasi, kemudian disusun sebagai suatu proses komunikasi. Susunan yang kemudian merupakan proses komunikasi dari komponen tersebut dinamakan sebagai model komunikasi. Dengan demikian, model komunikasi adalah susunan dari komponen-komponen komunikasi yang kemudian merupakan suatu proses. 5 elemen dasar dalam proses komunikasi. Yang pertama, pengirim atau sumber pesan. Mengawali komunikasi dalam sebuah organisasi, pengirim dapat berupa seseorang dengan informasi, kebutuhan, dan keinginan dengan menjalin komunikasi kepada satu orang atau beberapa orang lainnya. Yang kedua, penerima adalah orang yang menerima pesan dari pengirim. Bila pesan tidak sampai pada penerima, maka komunikasi tidak terjadi. Yang ketiga, penyandian terjadi ketika pengirim menerjemahkan informasi untuk dikirimkan menjadi serangkaian simbol. Karena komunikasi merupakan objek dan penyandian, pengirim berusaha menetapkan arti yang dapat dipahami oleh penerima dengan cara memilih simbol.
Yang keempat, pengertian adalah proses yang dilakukan oleh penerima untuk menginterpretasikan pesan dan menerjemahkannya ke dalam informasi yang mempunyai arti. Ini merupakan proses 2 langkah. Yang pertama, penerima harus menerima informasi, kemudian mengartikannya. Yang kelima adalah gangguan. Ini adalah faktor yang mengganggu, membingungkan, dan mencampuri komunikasi. Gangguan dapat timbul tidak hanya dengan media sosial, tapi bisa juga dengan transportasi. Contohnya seperti udara pun sama sekali akan gagal. Teknik persuasi. Ada 3 teknik persuasif. Yang pertama, cognitive dissonance. Teknik ini menggunakan teori gejala-gejala hidup dari manusia, di mana teori ini mengemukakan bahwa manusia sering perilakunya tidak sesuai dengan pendapat serta sikap atau apa yang dilakukan sering bertentangan dengan keyakinan atau hati nuraninya sendiri. Yang kedua, teknik of and fair arousing. Payoff adalah usaha persuasi terhadap seseorang atau orang banyak dengan memberikan reward atau hadiah atau harapan lebih baik. Fair arousing merupakan kebalikan dari payoff. Yang ketiga, teknik asosiasi, yaitu penyampaian suatu gagasan dengan jalan menempelkan atau menggabungkan dengan objek yang sedang aktual atau menarik. Hambatan komunikasi persuasif. Yang pertama, noise factor. Merupakan hambatannya berupa suara-suara, baik disengaja maupun tidak, pada waktu komunikasi sedang berlangsung. Yang kedua, semantic factor. Hambatan ini berupa pemakaian kata-kata atau istilah yang dapat menimbulkan salah paham. Yang ketiga, kepentingan. Komunikan hanya memperhatikan perangsang yang ada pada hubungan dengan kepentingannya. Yang keempat, motivasi. Motivasi sendiri sesungguhnya bukan merupakan hambatan. Akan tetapi apabila isi komunikasi bertentangan dengan motivasi komunikan, maka komunikasi kemungkinan mengalami hambatan, bahkan mungkin akan terjadi kegagalan. Yang kelima, prasangka. Merupakan salah satu hambatan yang paling berat terhadap kegiatan komunikan. Seorang pemborong yang gagal dalam membangun suatu bangunan akan mendapat prasangka negatif. Bila pada suatu saat pemborong tersebut mengajukan lelangan borongan, maka akan besar kemungkinannya untuk ditolak. Selanjutnya, feedback atau umpan balik. Hubungan antara person ialah hubungan langsung. Reaksi dari komunikan dalam hubungan langsung disebut dengan feedback atau umpan balik. Dengan demikian, feedback ialah reaksi yang diberikan oleh komunikan, di mana reaksi tersebut dapat berupa reaksi positif ataupun negatif, dan dalam personal. Selanjutnya, feedback atau umpan balik. Hubungan antara person ialah hubungan langsung. Reaksi dari komunikan dalam hubungan langsung ini disebut dengan feedback atau umpan balik. Dengan demikian, feedback ialah reaksi yang diberikan oleh komunikan, di mana reaksi tersebut dapat berupa reaksi positif maupun reaksi negatif, dan dalam interpersonal. Ya, selanjutnya yaitu yang G, model komunikasi pemasaran. Model komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik. Tanpa adanya komunikasi, produk kita tidak akan bisa dikenal. Konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan tidak akan mengetahui keberadaan produk kita, produk di pasar. Dalam hal ini ditentukan jenis komunikasi yang akan digunakan keseluruhan proses dari perencanaan pesan sampai penentuan jenis promosi yang akan dipakai disebut proses encoding. Proses encoding disebut sebagai proses menerjemahkan
tujuan-tujuan komunikasi ke dalam bentuk pesan yang akan dikirimkan kepada penerima. Proses encoding ini akan dilanjutkan dengan tindakan konsumen sebagai penerima pesan. Jika pesan yang sampai diterima secara positif, maka hal ini akan memberikan pengaruh positif pada sikap dan perilaku konsumen. Sikap positif terhadap produk akan mendorong kepada pembelian. Yang selanjutnya yaitu alat-alat promosi dalam komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran perlu dirancang sedemikian rupa sehingga proses komunikasi berjalan efektif dengan biaya yang efisien. Beberapa alat promosi yang sering digunakan dalam proses komunikasi pemasaran yaitu periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, dan penjualan langsung. Yang pertama yaitu periklanan. Definisi standar dari periklanan biasanya mengandung 6 elemen. Yang pertama, periklanan adalah bentuk komunikasi yang dibayar. Dalam iklan terjadi proses identifikasi sponsor, upaya membujuk, mempengaruhi konsumen agar membeli produk kita. Periklanan memerlukan elemen media massa merupakan sarana untuk menyampaikan pesan kepada audiens atau sasaran, bersifat non personal. Audien kelompok konsumen yang akan dijadikan sasaran pesan. Jadi yang dijadikan sasaran pasar itu audien. Yang kedua yaitu promosi penjualan. Selain periklanan, komunikasi pemasaran juga dilakukan dengan promosi penjualan. Bagaimana caranya? Merangsang permintaan oleh pengguna industri atau konsumen rumah tangga, memperbaiki kinerja pemasaran dan penjualan kembali. Sebagai suplemen periklanan, penjualan tatap muka, hubungan masyarakat dan pemasaran langsung. Yang ketiga, penjualan tatap muka. Penjualan tatap muka adalah satu-satunya alat promosi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan konsumen potensi secara langsung. Artinya, penjualan tatap muka merupakan aktivitas komunikasi antar produsen yang diwakili oleh tenaga potensial yang melibatkan pikiran dan emosi, serta tentu saja berhadapan langsung dengan konsumen. Ada keunggulan penjualan tatap muka. Keunggulan yang menonjol dalam penjualan tatap muka melibatkan komunikasi secara langsung dengan konsumen potensial. Dalam penjualan tatap muka, proses alur komunikasi terjadi dua arah, sehingga konsumen secara langsung bisa bertanya mengenai produk kepada tenaga penjual. Oleh karena itu, tenaga penjual juga bisa menerima umpan balik secara langsung dari konsumen potensial dalam bentuk keberatan langsung dari konsumen, pertanyaan atau komunikasi nonverbal. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.